You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Valentino Rossi siapkan sosok anti Marquez saat rekornya terancam, tanda-tanda kurang yakin dengan Pecco Bagnaia. Tim Pertamina Enduro VR46 dikabarkan tengah membidik sosok pembalap baru untuk skuad mereka di MotoGP. Tak tanggung-tanggung sosok yang dikaitkan dengan tim bentukan Valentino Rossi tersebut adalah salah satu talenta paling mencari perhatian saat ini. Pembalap tersebut adalah Pedro Acosta. Rumor ketertarikan Acosta makin menarik ketika media Italia, La Gazzetta dello Sport, menyebut Valentino Rossi melihatnya sebagai sosok anti Marc Marquez sejati. Kebetulan, Marquez sedang mengancam dua catatan penting Rossi, yaitu gelar juara dunia dan kemenangan pada balapan GP. Dari VR46 Riders Academy, sebenarnya ada Francesco Bagnaia sebagai sosok yang konsisten mengalahkan Marquez. Kemenangan pertama sosok yang akrab disapa Pecco itu bahkan diraih dari duel jarak dekat dengan Marquez di salah satu trek favorit si alien, yaitu Aragon. Musim lalu Bagnaia dan Marquez terlibat persaingan dengan kemenangan diraih Bagnaia pada GP Spanyol dan GP Thailand. Akan tetapi, situasi berubah ketika Bagnaia dan Marquez bersaing di tim yang sama dan dengan motor yang sama pada musim ini. Bagnaia keteteran menghadapi Marquez yang masih sempurna dengan sapu bersih kemenangan dalam dua seri pertama MotoGP 2025. Dengan tren kuat seperti ini, Marquez pun dijagokan untuk menyalip catatan penting The Doctor dalam gelar juara dan kemenangan lomba. Sahabat Rossi yang juga direktur tim VR46, Alessio Uccio Salucci, pun mengamini bahwa Marquez sangat mungkin untuk melakukannya. Salut bagi dia, kata Uccio kepada AS.com. Benar bahwa tujuannya sekarang adalah 115 kemenangan punya Vail, dan saya pikir Marquez sangat kuat, bahwa dia punya motor yang fantastis dan tim yang fantastis. Saya berharap itu tidak akan terjadi, tetapi saya pikir itu akan terjadi. Sementara soal Acosta, sebelum Rossi melihatnya sebagai anti Marquez, dia telah disebut sebagai bayi Marquez karena prestasi yang diraih dalam waktu singkat. Kemampuan El Tiburon alias si hiu dari Mazzaron tersebut sudah dinilai tinggi sejak prestasi juara dunia di kelas Moto3 dan Moto2 yang diraih hanya dalam waktu 3 musim. Pembalap berusia 20 tahun itu pun tidak butuh waktu lama untuk merepotkan Marquez di lintasan dalam balapan-balapan pertamanya di kelas para raja. Setelah menyalip Marquez pada seri kedua GP Portugal musim lalu untuk podium perdananya di kelas utama, Acosta bersaing dengan si alien untuk posisi pertama pada GP Americas. Sayangnya, kesalahan Rockie saat sudah dekat dengan posisi finish terbaik saat GP Jepang musim lalu membuat Acosta masih menantikannya di kelas MotoGP. Musim ini performa Acosta juga belum meyakinkan ketika Marquez justru terlahir kembali. Posisi ke-6 saat balapan sprint GP Thailand menjadi hasil terbaiknya. Adapun di Argentina 2 pekan lalu, Acosta finish ke-9 saat sprint dan ke-8 saat GP. Melihat performa pembalap KTM lainnya, posisi 7 atau 8 tampaknya menjadi level pabrikan asal Matti Goven saat ini. KTM tengah mengalami krisis finansial yang pelik dengan utang perusahaan lebih dari 2 miliar euro atau sekitar 35,7 triliun rupiah hingga terancam pailit. KTM telah berusaha meyakinkan Acosta, termasuk dengan mengundangnya ke markas mereka. Secerca harapan hadir ketika pengajuan proses restrukturasi dari KTM dikabulkan dalam sidang pengadilan wilayah di negara asal mereka, Austria, pada Februari. Akan tetapi, jika peningkatan tak kunjung datang, bukan tidak mungkin Acosta akan mengakhiri kontraknya dengan KTM lebih cepat dari seharusnya pada akhir 2026. Rossi disebut punya sumber daya untuk menebus kontrak pembalap yang sudah dikaitkan dengan timnya sejak masih di kelas kadet itu. Selain soal finansial, tim VR46 telah mendapatkan kembali dukungan tim pabrikan Ducati untuk salah satu pembalap di timnya, cukup untuk menarik Acosta. Kesepakatan awal kabarnya sudah dicapai antara VR46 dan Acosta. Marquez melawan Bagnaia dan Acosta dengan motor pabrikan Ducati musim depan. Sementara itu, MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez teringat momen kelam. Menjelang MotoGP Amerika Serikat 2025, Marc Marquez sedang memimpin klasemen. Pembalap Ducati Lenovo itu masih kukuh di posisi pertama dengan 74 poin.
Hal ini tak terlepas dari dua kemenangan beruntun yang didapat Marquez di MotoGP Thailand dan Argentina. Meski sedang di atas angin, The Baby Alien julukan Marc Marquez enggan jemawa menyambut MotoGP Amerika Serikat 2025. Marquez memang terkenal cukup mendominasi di negeri Paman Sam. Namun, pada 2019 silam, pembalap asal Spanyol itu mengalami insiden buruk ketika mengaspal di Circuit of the Americas, kota Austin. Saat itu, Marquez mengalami kecelakaan ketika sedang memimpin balapan dengan nyaman. Insiden itulah yang membuat Marquez tak mau berbesar kepala. Jelas, saya merasa nyaman dan sangat baik dengan tim Ducati Lenovo. Namun, pada musim terbaik saya di MotoGP 2019, satu-satunya sirkuit tempat saya melakukan kesalahan ialah di sini, kota, ucap Marquez dilansir Motosan. Musim lalu, Marquez sempat memimpin balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Namun, The Baby Alien terjatuh pada lap ke-10 ketika unggul atas Jorge Martin dan Pedro Acosta. Perubahan bos Ducati ke Marc Marquez, dulu sering nyinyir, sekarang disayang-sayang. Menjelang MotoGP Americas 2025, perubahan sikap manajer tim Ducati Davide Tardozzi ke Marc Marquez disorot setelah sebelumnya sering mengkritik tajam si alien. Bergulirnya MotoGP Americas 2025 menandai pekan gemilang yang berpotensi disapu Marquez lagi. Circuit of the Americas, kota, sudah bukan hal asing untuknya. Marquez tercatat sudah 7 kali menang di kota Austin, Texas, di mana 6 kemenangan didapat secara beruntun. Bahkan, kemenangan perdananya di sana terjadi sejak musim debutnya di kelas Premier pada musim 2013 silam. Kota adalah sirkuit kidal sepanjang 5,51 km dengan total 20 tikungan. Rinciannya adalah 11 tikungan kiri dan 9 tikungan kanan. Marquez sangat menyukai trek tersebut karena dia sendiri memiliki keunggulan di tikungan kiri. Bila Marquez kembali menyapu bersih seri ketiga ini, Ducati Lenovo benar-benar mengawali musim paling sukses dengan si semut dari Cervera itu. Berbicara soal Marquez dan Ducati, hubungan mereka terbilang cukup unik. Terutama dari sikap manajer tim Ducati, Davide Tardozzi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Tardozzi adalah salah seorang petinggi tim MotoGP yang paling vokal dan ekspresif. Dulu, saat Marquez masih di Repsol Honda, mulutnya cukup tajam mengkritik gaya berkendara dan perilaku sang juara dunia 8 kali itu yang menurut Tardozzi terlalu agresif. Sekarang, mungkinkah Tardozzi berubah sikap setelah mendapatkan Marquez di tim mereka dan dihadiahi kemenangan dominan di awal musim? Tidak, kata Tardozzi menegaskan, dikutip Bola Sport dari Motosan S. Ketika saya mengatakan sesuatu, ya begitulah adanya, tandas dia. Tardozzi menegaskan bahwa setiap kali dia mengkritik Marquez, itu didasarkan pada objektivitas bagaimana suatu peristiwa atau kejadian saat itu. Sekarang ketika mereka berada di satu payung yang sama di skuad si Merah Borgo Panigale, Tardozzi juga mengatakan bahwa mereka tidak ada masalah. Dan saya tidak ada masalah mendiskusikan semua ini dengan Marc. Saya kenal dia, dia kenal saya, kata pria asal Italia itu. Terkadang Anda bisa mengubah pola pikir Anda, terkadang juga tidak. Saat dulu saya mengkritik Marc karena perilaku-perilaku dia, itu berimbang kok. Dia juga memberikan pandangannya dan saya mendengarkan. Dia yakin itu semua sering terjadi karena dia terpaksa mengambil segala risiko untuk mencapai tujuannya. Hal terpenting adalah saling berbicara dan mendengarkan satu sama lain, tandasnya. Untuk tahun ini bersama Ducati, Tardozzi yakin Marquez tidak akan sembrono lagi karena sudah punya motor bagus yang bisa diandalkan. Dia menegaskan bahwa Marquez tidak akan terdesak keadaan untuk mengejar tujuan H karena semua sekarang sudah memadai. Dia akan melakukan apapun yang menurutnya terbaik untuk dia. Kita lihat saja apa yang terjadi tahun ini. Dulu kan dia sering terpaksa melakukan hal-hal yang kadang ekstrim karena timnya kurang kompetitif dibanding rivalnya, kata Tardozzi. Kalau menurut saya, tahun ini dia akan menghindari segala sesuatu yang bisa membuat dia tidak disukai, tutupnya. Sementara itu, Bagnaia harus siap mental saat keganasan Marc Marquez di luar prediksi. Francesco Bagnaia harus siap mental bersaing dengan Marc Marquez di MotoGP Americas 2025. Seri ketiga MotoGP Americas 2025 telah banyak diprediksi bakal jadi panggung Marquez lagi.
Si semut dari Cervera telah menyapu bersih 2 seri pertama musim ini dengan kemenangan dominan dalam debutnya bersama Ducati Lenovo. Hasil kontras justru terjadi di padek sebelah Marquez, milik Bagnaia. Bagnaia masih belum menemukan setelan tepat bersama Ducati Desmosedici EP25 yang membuatnya malah jadi lamban. Hasil balapan juara dunia 3 kali itu sebenarnya tidak buruk-buruk amat jika menilik posisi finishnya yang masih aman dengan raihan podium dan 4 besar. Tetapi, selisih waktu Bagnaia dengan Marquez serta cara dia mempertahankan posisinya di depan, adalah hal yang cukup menyedihkan karena harus diraih susah payah. Melihat Bagnaia semenderita itu dalam upaya mengejar Marquez adalah hal yang jauh di luar prediksi banyak orang. Pasalnya, sejak tahun lalu setelah Ducati memutuskan merekrut Marquez, rivalitas mereka sudah banyak dibicarakan. Bagnaia diperkirakan akan mendapat pesaing sengit selain Jorge Martin. Sekarang, hasil di lapangan sama sekali tidak terbayangkan bila Bagnaia malah melempem. Hal tersebut diutarakan pemilik tim LCR Honda, Lucio Cecchinello. Pria asal Italia itu juga sama sekali tak menyangka bahwa Bagnaia akan kalah telak dari Marquez saat musim baru dimulai. Kita semua tahu bahwa Marquez punya motor lain, bahwa saat ia mengendarai motor kompetitif seperti Ducati, ia akan membuat perbedaan, kata Cecchinello dikutip Bola Sport dari Motosan S. Jelas bahwa mungkin tak seorang pun menduga dominasi yang begitu jelas dan langsung terjadi atas Bagnaia. Bahkan Alex berada di antara keduanya, sementara kita lebih menduga pertarungan yang lebih ketat antara Marc dan Pecco, ucap dia. Marquez sendiri sudah datang dengan kepercayaan diri tinggi. Modal menjadi pemilik tahta Circuit of the Americas, kota, sebanyak 7 kali jadi alasannya. Dia juga sangat andal menguasai sirkuit kidal tersebut. Kata-kata, intimidasi, dari Marquez pun sudah sesumbar dia utarakan jelang hari pertama rangkaian sesi MotoGP Americas 2025. Kami tiba di Austin setelah 2 akhir pekan yang praktis sempurna, terutama yang pertama di Thailand, kata Marquez. Kota adalah sirkuit yang sangat saya kuasai dan di mana saya selalu melaju cepat, bahkan tahun lalu saat saya menanganinya untuk pertama kali dengan Ducati, ucap Marquez merujuk pada musim debutnya bersama Gresini.